Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 dengan saya sendiri Bunga Jeffrey Rahmala, NIM 23 10 20 10006. Siva Ahmalia 23 10 20 0025. Naila Putri Saragi 2310 20001. Salsabila Utami 23 10 20 1005. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu proposal strategi digital UMKM. Dan di sini kami akan mengambil UMKM tersebut, yaitu mie gacoan. Oke. Tepuk tangan semuanya. Baik, langsung saja, kenapa sih kita mengambil UMKM itu mie gacuan? Dikarenakan mie gacuan adalah salah satu contoh UMKM terbaik dan tersukses yang dapat menjawab seluruh tantangan zaman sekarang dengan strategi yang mereka punya. Sesuai dengan nama usahanya, pastinya nama ini bergerak di bidang kuliner yang menu utamanya adalah mie atau mie pedas gitu ya, bermacam-macam varian dan dari rentan harga yang relatif sangat murah dan sangat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oke, mie gacoan ini berawal dari usaha kecil yang berasal dari kota Malang, sehingga hingga sekarang mampu berkembang pesat menjadi jaringan bisnis yang memiliki banyak cabang di hampir seluruh daerah di Indonesia. Keberhasilan mie gacoan pastinya tidak terlepas dari strategi promosi mereka yang unik dan berbeda dari usaha-usaha lain. Menggunakan media sosial dengan baik dan efektif, serta inovatif dalam penyajian produk-produk mereka. Kemudian penamaan menu yang unik juga bisa menjadi ciri khas yang membuat mie gacoan ini gampang dan cepat dikenal dan dihafal oleh orang-orang banyak. Begitu. Mie gacoan pun juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan melek dengan tren, atau yang bisa kita sebut tidak ketinggalan zaman ya. Jadi mie gacoan ini selalu menggunakan promosi mereka itu selalu mengikuti tren yang sedang booming di era sekarang begitu. Oke, lanjut. Setelah kilas balik tentang mie gacoan, saya akan menyebutkan visi dan misi dari mie gacoan tersebut. Visi dari mie gacoan adalah menjadi brand retail food and beverage terbaik dan terbesar kebanggaan Indonesia dengan standar produk, pelayanan, dan kebersihan bertaraf internasional. Oke. Nah, dengan misi pertama, menyediakan produk terbaik dengan harga terjangkau. Kedua, menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan. Yang ketiga, membawa nama Food and Beverage Indonesia ke tingkat dunia internasional. Yang keempat, yaitu menjadikan PBA sebagai perusahaan ideal dalam berkarir atau Great Workplace. Setelah membaca visi dan misi, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kompetitor sesuai syarat yang diajukan oleh jenengan ya Pak Rama. Ya, jadi di sini kami mengambil 4 kompetitor utama atau 4 kompetitor yang pantas bersaing dengan mie gacoan yang ada di Jogja ya. Yang pertama itu ada mie nyinyir, yang kedua itu ada mie goceng, ada di Gejayan Pak namanya tempatnya. Terus yang ketiga itu ada Wismi. Terus yang keempat itu ada mie doyo Gejayan ya tempatnya. Yang pertama itu ada mie nyinyir. Kenapa kami berani mengambil mie nyinyir sebagai kompetitor utama gacoan ya? Karena mie nyinyir itu sudah memiliki jumlah pengikut sebanyak 12.400 di Instagram. Kemudian jumlah postingan yang 374 postingan, terus engagement rate-nya yang lumayan tinggi, serta rata-rata komentar per postingan itu sudah mencapai angka 7-10 saja. Terus dari frekuensi dan pola postingan mereka tuh juga sudah terstruktur. Nanti akan lebih jelasnya atau lebih mendetailnya sudah kami detailkan di dalam proposal kami yang sudah kami kirimkan via soft file. Terus kemudian kesan visual dalam mie nyinyir ini, mereka menggunakan dominan warna merah, kuning, dan oranye dengan menggunakan logo atau visual mereka itu semangkok mie dengan ada api di atasnya.
Kemudian yang kedua ada mie goceng. Mie goceng ini terkenal karena dari judulnya pun goceng yang berarti 5.000, dan itu banyak sekali dan gampang sekali dikenal oleh orang. Kemudian mie goceng pun juga sudah memiliki jumlah pengikut sebanyak 35.300 ya, pengikut Instagram dengan jumlah postingan 190 dan engagement rate-nya yang sudah tinggi begitu. Frekuensi dan pola postingannya itu sudah lumayan terstruktur dan rapi. Kemudian kesan visual dan identitas merek mereka menggunakan warna dominan yaitu merah, kuning, dan hijau tua gitu. Terus yang ketiga yaitu ada Wismi. Wismi ini tidak kalah jauh dengan Gacoan, tapi masih menang Gacoan ya Pak ya. Jadi statistik jumlah pengikut di Wismi ini di Instagram itu sudah mencapai 377.000 pengikut. Sudah lumayan banyak ya Pak ya, tapi banyakan Gacoan ya. Jumlah postingan udah 842, terus engagement rate-nya juga sudah tinggi, serta frekuensi dan pola postingannya otomatis yang kita ambil ini semuanya sudah terstruktur dan sudah sangat baik Pak begitu. Nah, kesan visual yang ditampilkan oleh Wismi ini, mereka itu menggunakan dominan warna ungu, hot pink, merah, dan orange dengan maskot Wismi yang ada dua, yaitu Wizzy dan Chili. Wizzy itu pemuda dengan gaya 80-an atau orangnya, dan Chili adalah kucingnya begitu Pak. Terus yang terakhir itu ada Midoyo Gejayan. Sebenarnya Midoyo itu ada 2 cabang Pak, tapi kami mengambil contohnya nih yang Midoyo Gejayan ya Pak ya. Jadi Midoyo Gejayan ini sudah memiliki jumlah pengikut sebanyak 20.700, jumlah postingan 318, engagement rate-nya udah 0,8%, dan frekuensi dan pola postingannya sama dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya, sudah terstruktur rapi. Terus ya itu saja Midoyo Gejayan Pak, pokoknya sudah rapi dan sama dengan kompetitor lainnya. Baik, setelah analisis kompetitor, kita akan masuk ke analisis produk yang akan dijelaskan oleh Kak Siva. Ya, baik, sekarang kita lanjut ke analisis produk. Jadi mie Gacoan ini merupakan produk makanan cepat saji yang menyajikan mie pedas sebagai menu utamanya dengan berbagai varian rasa dan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Mie Gacoan sendiri ini sudah terkenal di kalangan masyarakat luas karena sudah berdiri sejak 2016. Karakteristik dari mie Gacoan ini adalah berupa cita rasa yang pedas yang mie Gacoan ini mempunyai karakteristik berupa cita rasa yang pedas yang sangat khas karena menggunakan gilingan cabai sehingga memberikan sensasi pedas. Santainya kamu. Selain itu, porsinya juga mengenyangkan dan harganya sangat terjangkau. Mie Gacoan ini dijadikan makanan favorit di kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Tidak hanya menyajikan mie Gacoan juga menyajikan mie Gacoan juga menawarkan berbagai cemilan pendamping seperti pangsit goreng, lumpia udang, udang keju, dan udang rambutan, serta beberapa pilihan minuman yang menyegarkan. Nah, keunikan dari mie Gacoan ini terletak pada nama-nama yang diberikan di menu-menunya seperti minuman es teklek, gelombang sodor, dan selanjutnya. Jadi selain menawarkan mie Gacoan juga menawarkan makanan cemilan seperti pangsit goreng, udang rambutan, dan siomay sebagai serta minuman yang menyegarkan. Nah, mie Gacoan ini mempunyai keunikan yang memberikan nama-nama pada menunya seperti mie hom pimpa, terus yang sekarang jadi mie sweet, terus juga ada mie Gacoan yang ya. Terus beberapa minuman unik seperti es gobak sodor, es teklek, es suku bato, dan es petak umpet, yang dimana itu memberikan daya tarik tersendiri bagi para pelanggan. Nah, yang membandingkan mie Gacoan ini memberikan beberapa kelebihan dibandingkan kompetitor yang lain seperti Wismi,
terus juga menyinyir. Itu terutama dari segi rasa dan kepopulerannya, karena mie gacoan lebih dulu apa namanya teman-teman, muncul karena lebih ya, muncul mie gacoan lebih dulu ada di Indonesia. Indonesia. Oke, selanjutnya adalah tentang analisis usaha yang akan disampaikan oleh Mbak Caca. Oke, baik, kita akan membahas tentang analisis usaha. Di sini kita memakai analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Nah, untuk menciptakan strategi pemasaran yang tepat, biasanya perusahaan ini harus menganalisis 4 elemen ini yang biasa disingkat dengan SWOT. S-nya itu adalah strength atau kekuatan, lalu W-nya adalah weakness atau kelemahan, lalu ada opportunity sebagai kelebihan, dan threat sebagai ancaman. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari strength atau kekuatan. Nah, mie gacoan ini sebagai kekuatannya, dia memiliki harga yang terjangkau. Jadi karena memiliki harga yang terjangkau, sehingga dia cocok untuk semua kalangan, terutama untuk para pelajar. Jadi pelajar suka tuh yang harganya miring gitu ya, seperti mie gacoan. Lalu sebagai kekuatan lainnya itu adalah ciri khas mie-nya yang pedas dengan varian level itu dari level 0 sampai 10 yang menjadi daya tarik unik atau menjadi tantangan tersendiri bagi para pecinta mie. Lalu yaitu brandingnya yang kreatif dan kuat, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada analisis produk. Nama-nama di mie gacoan itu unik, jadi menciptakan brand awareness yang tinggi. Jadi orang-orang ketika mendengar nama mie Home Pimpa itu akan langsung mengingat mie gacoan gitu. Jadi dia memiliki branding yang kreatif dan kuat. Lalu di mie gacoan ini tidak hanya menunya yang mie saja, tapi juga memiliki menu yang variatif, sehingga bisa membuat pengalaman makan kita itu semakin menarik di mie gacoan. Lalu kekuatan yang lain itu adalah tempatnya yang nyaman dan cleanliness, walaupun dengan konsep self service gitu. Nah, strategi bisnis untuk mengembangkan kekuatan dari mie gacoan ini bisa dilakukan dengan mempertahankan konsistensi rasa dan harga dengan membuat standarisasi SOP dapur dan pelayanan di semua outlet. Jadi kita bisa memberikan saran kepada mie gacoan untuk mempertahankan konsistensi harga dan rasanya untuk di seluruh outlet gitu. Yang kedua itu adalah mengembangkan inovasi menu baru yang tetap relevan dengan tren lokal. Lalu ada pelatihan karyawan secara rutin tentang layanan pelanggan dan kebersihan. Jadi untuk menciptakan tempat yang nyaman bagi para customer itu pasti akan tentu membutuhkan pelatihan bagi para karyawannya, sehingga mereka sudah memiliki standarisasinya tersendiri gitu. Lalu bagian weakness yaitu kelemahan produk. Ya, yang pertama itu kurangnya diferensiasi. Maksudnya ini banyak dari kompetitor lain yang sudah mulai meniru dari menu-menunya mie gacoan, mulai dari level yang beragam, juga banyak cemilan, menunya yang bervariatif. Jadi kelemahannya ini menjadikan banyak pesaing baru yang mulai meniru konsep yang sama. Lalu yang menjadi weakness-nya adalah sistem pemesanan di outlet yang terkadang lambat saat ramai karena antrian panjang. Ya, seperti yang kita sudah tahu, kalau misalnya mie gacoan ini sangat murah, terjangkau oleh semua kalangan, jadi membuat mie gacoan ini seringkali mendapatkan antrian yang membludak. Jadi kelemahannya di situ. Lalu ada poin selanjutnya, kemasan take away yang tidak
kemasan take away yang banyak digunakan saat ini umumnya masih menggunakan plastik sekali pakai seperti styrofoam atau kertas yang berlapis plastik yang sulit terurai secara alami. Ya, begitu. Nah, strategi bisnis yang bisa kita lakukan itu adalah dengan yang pertama itu meningkatkan kualitas layanan dan standarisasi sehingga memiliki karakteristik tersendiri agar tetap unggul dari kompetitor serupa. Nah, jadi karena tadi kurangnya diferensiasi, Mie Gacuan ini bisa menetapkan standarisasi sehingga mereka memiliki karakteristik sendiri yang dimana ini tuh bisa lebih unggul dibanding kompetitor yang lain. Lalu poin yang kedua itu memperbaiki sistem antrian dengan antrian digital atau aplikasi pemesanan sendiri. Jadi mungkin ini bisa diterapkan di Gacuan dengan mereka menciptakan aplikasi sendiri atau aplikasi yang bisa memesan orderan secara mandiri. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke kasir untuk mengantri, untuk menghindari antrian yang membludak. Lalu yang ketiga itu bisa menerapkan kemasan biodegradable tanpa plastik yang dapat didaur ulang. Ini tadi untuk kelemahan yang di bagian penggunaan kemasan yang masih belum ramah lingkungan gitu. Lalu bagian opportunity yaitu kesempatan atau peluang produk. Yang pertama ini meningkatkan tren makan pedas dan street food modern di kalangan anak muda. Jadi karena meningkatnya minat dari kalangan Gen Z maupun generasi sebelumnya mengenai makanan pedas, Mie Gacuan bisa meningkatkan peluangnya untuk menciptakan outlet-outlet yang lebih banyak yang tersebar di seluruh kota gitu. Lalu karena peluangnya ini tadi, Mie Gacuan akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang ketiga ini adalah peluang digitalisasi pemesanan dan layanan melalui aplikasi sendiri. Dan yang keempat ini potensi ekspansi ke luar negeri seperti Asia Tenggara dengan branding rasa khas Indonesia. Jadi Mie Gacuan bisa mulai mengekspansi mungkin ke luar negeri dengan branding rasa ini mie khas Indonesia gitu. Nah, strategi bisnis yang bisa dilakukan ini biasanya Mie Gacuan bisa melakukan inovasi menu baru secara bertahap agar konsumen tidak bosan. Oke, yang keempat ini adalah threats atau ancaman dari produk. Apa ancamannya? Yang pertama ini adalah selera konsumen yang cepat berubah. Jadi konsumen ini akan mengikuti tren yang sedang berlaku pada saat ini. Jadi pastilah seleranya ini akan berubah-ubah mengikuti tren. Yang kedua ini kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi harga jual. Ini pernah terjadi pada Mie Gacuan ya. Waktu awal launching harga mie itu tidak sampai 10.000 ya. Tapi sekarang lebih, sudah 11.000-an. 11.000. Nah, yang ketiga ini adalah banyaknya pesaing yang memiliki usaha serupa. Ini 3 menit loh presentasi minimal. Kemudian menjual produk dengan harga yang lebih murah, produk yang sama dan kualitas yang lebih baik. Dan strategi bisnis yang bisa dilakukannya adalah tentunya Mie Gacuan bisa melakukan riset tren pasar dan analisis konsumen secara belaka untuk menyesuaikan menu dan strategi promosinya yang efektif. Lalu bisa memverifikasi bahan baku atau kerjasama jangka panjang dengan supplier untuk stabilitas harga, untuk menghindari kenaikan harga pokok dari
proses pembuatan mie ini. Sudah, begitu saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis model kanvas dari mie gacoan yang akan disampaikan oleh Mbak Bunga. Ya, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan BMC atau bisnis model kanvas. Baik, di sini bisnis model kanvas secara umum ada 9 kunci ya, Pak. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu. Ada key partnerships, ada cost structure, ada revenue streams, ada customer relationship, ada channels, ada key activities, ada customer segment, ada key researches, dan ada value proposition. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama ada key partnerships atau kemitraan kunci dari mie gacoan. Itu yang pertama ada otomatis ada supplier bahan baku, pemasok bahan baku untuk mie gacoan. Terus ada layanan ojek online, GoFood atau Gojek, GoFood, ShopeeFood untuk mengantarkan pesanan-pesanan online. Terus yang ketiga ada influencer dan food vlogger yang mereka bertugas ya untuk memasarkan mie gacoan secara lebih luas. Terus ada penyedia sistem kasir dan antrian digital. Terus yang keempat ada pemilik atau pengelola lokasi ruko atau ya lokasi-lokasi ruko yang disewa mie gacoan tersebut. Terus yang kedua ada cost structure atau struktur biaya. Yang pertama itu otomatis biaya bahan baku, terus yang kedua biaya untuk gaji, terus yang ketiga biaya untuk sewa tempat, terus yang keempat ada biaya untuk peralatan dapur dan perabotan, terus yang kelima ada biaya promosi, iklan, terus ada biaya utilitas seperti listrik, air, gas, dan yang lain-lain. Terus yang terakhir ada biaya lisensi sistem atau teknologi gitu. Terus yang ketiga ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, di sini sumber pendapatan mie gacoan tuh hanya ada satu setahu kami setelah kami melakukan riset ya, yaitu penjualan makanan dan minuman. Kenapa hanya satu? Karena mie gacoan itu tidak membuka franchise atau tidak membuka kerjasama, yaitu kerjasama lain yang mengatasnamakan gacoan tetapi dibuka oleh orang lain. Tapi mie gacoannya hanya dibuka oleh pemilik sendiri. Jadi mie gacoan tidak membuka franchise begitu. Jadi tidak ada dana pemasukan dari franchise tersebut begitu. Terus yang keempat ada customer relationships atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama untuk pelanggan mie gacoan mengusahakan layanan yang cepat dan efisien. Terus yang kedua sistem antriannya itu dibisakan untuk sedemikian rupa, yaitu dengan rapi, antrinya tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan. Yang ketiga itu ada interaksi aktif di media sosial. Terus yang keempat ada promo menarik dan diskon berkala begitu. Terus yang kelima berarti ya ada channels atau saluran. Nah, di sini di mie gacoan ini kita dapat dine in atau makan di tempat. Yang kedua ada bisa take away atau dibawa pulang. Yang ketiga itu pemesanan via aplikasi pihak ketiga seperti Gojek, GoFood, Grab begitu. Terus ada media sosial. Jadi mie gacoan juga punya media sosial seperti Instagram, TikTok gitu ya. Terus yang terakhir ada website resmi mie gacoan. Yang keenam ada key activities atau aktivitas utama. Apa aja sih aktivitas yang dilakukan oleh mie gacoan? Yang pertama ada otomatis pengadaan bahan baku dan produksi makanan kan. Kalau misal ini tidak diadakan, kita tidak akan bisa membuat mie begitu ya mie gacoan. Terus yang kedua adalah pengelolaan operasional restoran. Yang ketiga ada pengembangan menu. Terus yang keempat ada pemasaran atau marketing digital yang menunjang kepopularitasan mie gacoan. Terus yang kedua, tiga, empat, lima. Yang kelima ada manajemen kualitas dan layanan. Dan yang terakhir ada riset pasar dan tren makanan gitu. Baik, lanjut ke nomor 7 ada customer segment atau target market ya, istilahnya itu. Jadi target marketnya mie gacoan itu adalah mahasiswa dan pelajar
terus para pecinta makanan pedas dan komunitas pecinta kuliner yang sedang viral atau influencer makanan, food vlogger seperti itu. Terus yang ke-8 ada key resources atau sumber daya utama. Jadi sumber daya utamanya mie gacuan itu otomatis resep khas mie gacuan ya, yang tidak bisa ditiru oleh pihak manapun karena yang punya hanya gacuan saja. Terus yang kedua ada hak izin usaha atau yang disebut dengan HKI atau hak hak kekayaan intelektual gitu. Terus ada SDM, sumber daya manusia atau para karyawan, seluruh karyawan yang bekerja di mie gacuan. Terus yang keempat ada sistem manajemen dan operasional yang memadai, serta yang terakhir ada supplier atau pemasok bahan baku makanan. Oke. Yang terakhir dari bisnis model Canva kita yaitu value proposition atau proposisi nilai. Itu yang pertama, mie pedas dengan berbagai level kepedasan yang bisa disesuaikan. Yang kedua itu harganya terjangkau. Yang ketiga ada konsep tempat makan yang nyaman dan aman. Serta yang keempat ada porsi yang lumayan mengenyangkan atau porsinya itu sangat banyak sehingga kita kenyang. Terus ada menu bervariasi. Jadi mie gacuan tidak hanya menyediakan mie tetapi ada pilihan dimsum yang sangat banyak. Terus yang terakhir ada branding kuat dan viral di sosial media gitu. Oke, setelah bisnis Canva ini selesai saya jelaskan, selanjutnya adalah analisis produksi yang akan dijelaskan oleh Kak Nay. Silahkan Kak Nay. Terima kasih Kak Bunga. Oke teman-teman, lanjut ya. Bagaimana analisis produksi? Ya tentunya persiapan bahan baku yang dimulai dari pengambilan tentunya harus dari bahan-bahan lokal dengan supplier lokal karena kita bangga produk Indonesia. Kemudian pembuatan bumbunya tentu manual oleh tim dapur itu sendiri. Kemudian proses masaknya, karena mie gacuan termasuk mie instan, maka penyajiannya juga cukup simple seperti itu ya. Kemudian lanjut skala produksi harian itu kira-kira sampai sekitar 300 sampai 500 porsi per minggu. Analisis pasar ini tentunya mie gacuan mengusung strategi pemasaran yang agresif dan adaptif dengan mengandalkan kombinasi antara harga terjangkau, brand kuat, serta pemanfaatan media digital gitu kan teman-teman. Yang pertama itu harus menarik pelanggan karena kita harus dengan kompetitif harga yang sangat terjangkau tentu sangat menarik pelanggan. Kemudian sistemnya juga ada digital ya, ada QR, terus lingkungannya juga nyaman dan instagramable gitu kan kalau kita tengok di outlet-outletnya gitu kan. Lanjut, kemudian kebersihan juga bersih tentunya. Nah, lanjut ke analisis sumber daya. Sumber daya ini yang tadi udah kita bahas itu dia tentunya ada yang memiliki yaitu manajernya, terus ada kepala dapur, terus ada pelayan, terus ada kasir dan juru masak gitu kan teman-teman. Nah, dengan UMKM yang udah gede seperti ini, kita tentunya membutuhkan yang namanya strategi media digital, di mana kita membutuhkan agar usaha ini semakin besar dan semakin berkembang. Yang pertama kita bisa promosi melalui Instagram, terus TikTok, terus platform media lainnya, media sosial lainnya seperti itu teman-teman. Nah, bisa digunakan melalui feed ya kan? Feed. Nah, ini nanti akan dijelaskan di content planning aja ya teman-teman untuk promosi-promosi ya, ya. seperti itu. Oke, content planningnya langsung sudah tertera ya di proposal soft file-nya Pak. Jadi kita lanjut ke penutup karena memang waktunya sudah sangat banyak yang kami habiskan. Jadi langsung penutup Kak Nay. Demikian proposal ini semoga dapat memberikan gambaran yang jelas ya kan, dan menjadi acuan dalam pengembangan usaha mie gacuan itu sendiri. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka gacuan itu menunjukkan potensi yang tentu sangat kuat dan besar dan akan senantiasa berkembang seiring berjalannya waktu. Makanya
strategi operasional ini sangat diperlukan. Demikian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.